Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Pengkhianatan yang Membawa Maut. Kisah ini menceritakan tentang sebuah kasus bunuh diri yang dialami oleh seorang wanita. Namun, sebelum meninggal ia sempat memberikan beberapa fakta menyakitkan bagi beberapa orang termasuk sahabatnya sendiri. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Kamu kenapa sih, Sen? Ngomongnya yang jelas, jangan nangis terus. Ujar Tisha tak sabar. Aku bingung mau mulai cerita dari mana, Tis? Jawab Xenia lirih sambil terisak. Kamu bertengkar lagi sama Kenzo? Bukan soal itu. Aku sudah gak sanggup jalani semuanya, Tis. Aku ingin mati saja. Jawab Xenia getir. Kamu ini ngomong apa sih, Sen? Pemaling ngomong kayak gitu. Ada masalah apa? Coba ceritakan sama aku. Sak Tisha dengan nada cemas. Tisha, kamu adalah sahabat terbaikku. Aku udah berbuat dosa yang mungkin akan menyeretmu dalam kesulitan besar. Tapi aku yakin kamu pasti bisa mengatasinya nanti. Kamu adalah wanita yang kuat dan cerdas. Aku harap suatu hari nanti kamu akan memahami semuanya dan mau memaafkan aku. Urai Xenia dengan menangis. Bentar, aku benar-benar gak ngerti sama sekali maksud kamu, Xenia. Tolong jangan bikin aku bingung. Kamu sekarang ada di mana? Aku akan kesana sekarang. Tegas Tisha. Gak usah, Tis. Ini mungkin pembicaraan terakhir kita. Jika aku menghilang, tolong jangan mencariku. Jika aku ditemukan dalam kondisi apapun, tolong jangan membenciku. Aku punya alasan atas semuanya itu. Sekali lagi maafkan aku. Saut Xenia lirih. Setelah itu sambungan telepon terputus. Xenia, halo, Xenia. Tak ada lagi sahutan. Tisha mencoba telepon balik Xenia, tapi nomornya sudah tidak aktif. Tisha mendecak kesal. Apa sih maksudnya Xenia tadi? Oh, tiba-tiba telepon sambil menangis gak jelas begitu. Tisha mencoba mengingat-ingat terakhir dia bertemu dengan Xenia itu akhir pekan kemarin. Mereka belanja dan nonton bareng. Saat itu semua terlihat baik-baik saja. Bahkan Xenia cerita kalau rencana pernikahannya tahun depan dengan kekasihnya yang bernama Kenzo semakin matang. Tapi sebenarnya Tisha tidak setuju jika Xenia menikah dengan Kenzo. Karena Kenzo adalah pria yang suka berbuat kasar pada Xenia. Beberapa kali Xenia mengeluh habis digampar sama Kenzo hanya karena cemburu yang tak beralasan. Sifat posesif Kenzo terkadang sampai di luar batas kewajaran. Tapi Xenia menolak meninggalkan lelaki itu dengan alasan cinta. Tisha merasa gelisah. Dia mencoba menghubungi Xenia berkali-kali, tapi tetap tak berhasil. Hati Tisha semakin tak tenang setelah 1 jam usahanya menghubungi Xenia tak berhasil juga. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya itu. Tisha sampai di rumah Xenia dalam 20 menit. Dia melihat gerbang pagar rumah tersebut terbuka dan tampak motor Xenia terparkir di halamannya. Assalamualaikum, Sen. Jawab Tisha saat mengetuk pintu. Tak ada sahutan hingga dia mengucap salam 3 kali. Dia mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya tidak terkunci. Dia lalu masuk dengan perlahan sambil terus memanggil nama Xenia. Rumah itu sunyi senyap seperti tak berpenghuni. Kemana ya anak ini? Motornya ada. Nah, ini tasnya juga ada di sini. Gumam Tisha sambil memegang tas Xenia yang tergeletak di sofa ruang tengah. Xenia, kamu di mana? Teriak Tisha lagi. Tetap tak ada sahutan. Pintu itu tertutup. Dia menebak Xenia pasti ada di dalam kamar. Diketuklah pintu itu, tapi tetap gak ada sahutan. Akhirnya dia nekat membuka pintu yang ternyata tak dikunci itu. Tampak kasur Xenia yang agak berantakan, menandakan bekas dipakai tidur. Ada sweater dan celana jeans yang tergeletak di atasnya. Pintu kamar mandi dalam kamar itu terbuka dan tak ada suara apapun di dalamnya. Berarti Xenia tidak sedang di kamar mandi. Tiba-tiba mata Tisha menangkap bayangan sepasang kaki terbujur tak bergerak di lantai tepat di bawah kasur. Dia mendekat perlahan sambil memanggil nama Xenia. Tisha seketika kaget saat melihat tubuh Xenia tergeletak tak bergerak dengan mulut yang penuh busa. Di dekat tubuh itu ada sebuah botol kecil yang sudah terbuka tutupnya dengan belasan butir obat pil yang terceceran. Xenia! Beki histeris Tisha menggema di kamar itu. Tangan Tisha yang gemetar hanya berani memegang pipi sahabatnya yang masih hangat itu. Dia mencoba mengguncang tubuh Xenia beberapa kali, tapi tak ada respon. Dia lalu menempelkan jari telunjuknya pada nadi Xenia di tangan dan leher, tapi tak ada denyut sama sekali.
Setelah itu dia tempelkan jarinya juga ke hidung Xenia, tapi tak ada hembusan napas sama sekali. Seketika Tisha menjerit histeris dengan tubuh yang bergetar hebat hingga badannya terjengkang ke belakang. Dia menangis memeluk kakinya sendiri. Dia tak percaya sahabatnya itu telah meninggal dunia. Tisha lalu berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan menarik nafas panjang dan istighfar berulang kali. Setelah tangisannya reda dan hatinya mulai tenang, dia mendekat lagi ke tubuh Xenia. Dia bisa melihat bekas air mata yang mengering di wajah sahabatnya itu. Apakah Xenia bunuh diri dengan meminum obat ini secara berlebihan hingga overdosis? Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan sahabatnya berbuat senekat ini? Otak Tisha penuh dengan pertanyaan. Setahu dia, Xenia itu sosok yang ceria dan bahagia. Hidupnya selama ini tampak baik-baik saja. Hampir tak punya masalah yang cukup berat, kecuali masalah pacarnya yang posesif dan kasar itu saja. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Menelpon polisi, ambulans atau Kenjo terlebih dahulu? Tisha kebingungan. Dia lalu nekat mengambil ponsel Xenia yang tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Dia ingin tahu siapa yang dihubungi Xenia terakhir kali sebelum meninggal. Ponsel Xenia ternyata dikunci dengan memakai sidik jari. Dengan gemetar, Tisha menempelkan ponsel itu ke jari jempol kiri tangan Xenia, hingga akhirnya ponsel itu terbuka. Tisha mulai membuka aplikasi WA Xenia. Terdapat beberapa percakapan yang masih belum dihapus. Tapi yang membuat mata Tisha terbelalak lebar adalah saat melihat chat paling atas. Chat dari nomor yang diberi nama My Hero. Itu dia buka. Sekilas dia membaca isi pesan dari nomor itu adalah percakapan mesra antara Xenia dengan orang yang disebut My Hero itu. Apakah ini nomor Kenzo? Tapi kenapa gambar profilnya terlihat tidak asing ya? Dia buka profil dari nomor itu dan terlihat gambar siluet pria berjas memegang rokok dengan wajah menunduk yang dibuat dengan teknologi AI. Tisha langsung tercengang begitu mengenali gambar profil itu. Gambar itu sama persis dengan profil WA Nadif suaminya. Tapi benarkah ini chat dari suaminya? Ada hubungan apa antara suaminya dengan sahabatnya itu? Tisha masih tertegun saat mendapati profil WA si My Hero di HP Xenia, sama persis dengan profil WA suaminya. Apakah mereka orang yang sama? Dia lalu membuka aplikasi WA di HP-nya sendiri dan membandingkan gambar profil suaminya dengan yang di HP Xenia. Ternyata sama persis. Dan begitu dia membandingkan nomor HP yang tertera di bawah gambar tersebut, ternyata juga sama persis. Dada Tisha berdegup kencang. Tubuhnya yang sedari tadi menegang seketika melunglai. Dia masih nggak habis pikir kenapa Xenia menyimpan nomor HP Nadif dengan nama My Hero. Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Apakah Mas Nadif berselingkuh dengan Xenia? Seingat Tisha, mereka berdua tidak terlalu akrab meski sudah saling mengenal sejak Tisha menikah. Karena beberapa kali saja dia mengajak suaminya menemui Xenia. Itu pun suaminya nggak banyak bicara, hanya sesekali saja menimpali obrolan mereka. Tisha kembali membaca isi chat Xenia dengan Nadif. Nampak jelas di situ jika mereka berinteraksi layaknya sepasang kekasih. Banyak percakapan mesra di sana, bahkan mereka saling bertukar foto kegiatan masing-masing beberapa hari terakhir. Tapi yang bikin Tisha paling tercengang adalah chat mereka pagi ini. Dalam percakapan itu, Xenia bilang tetap akan pergi ke Jerman untuk bekerja di sana mengikuti jejak sepupunya. Lalu Nadif marah dan tidak terima atas keputusan Xenia. Nadif bahkan mengancam akan membeberkan rahasia keterlibatan Xenia atas insiden yang menimpa Pak Setio, bosnya Nadif. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Rahasia apa yang mereka sembunyikan? Haruskah hal ini diungkap ke polisi? Bagaimana jika nanti Mas Nadif jadi tersangka atas kematian Xenia karena kalimat ancaman itu? Tisha lalu membuka chat di bawahnya, yaitu chat antara Xenia dengan Kenzo. Ternyata isi percakapan mereka yang terakhir adalah juga tentang ancaman Kenzo yang akan melakukan berbagai cara untuk mencegah Xenia pergi ke Jerman. Bahkan ancaman Kenzo disebutkan dengan lebih detail. Dia mengatakan jika Xenia meninggalkannya, maka video saat mereka bercinta di hotel akan disebar ke media sosial. Tisha tercengang membacanya. Setoksik ini ternyata hubungan Xenia dengan Kenzo. Selama ini Xenia sering mengeluhkan sikap kasar Kenzo yang suka menampar dan menjambak rambutnya saat bercemburu. Bahkan Kenzo tak segan akan menghajar lelaki manapun yang berusaha mendekati Xenia. Tapi Tisha tak mengira sama sekali jika Kenzo sampai merekam adegan panas dia dengan Xenia, lalu menggunakannya sebagai bahan untuk mengancam gadis itu. Tisha lalu memfoto semua isi chat antara Xenia dengan Nadif, begitu juga chat antara Xenia dengan Kenzo. Selain chat dengan kedua pria itu, Tisha tak menemukan kejanggalan pada chat WA yang lainnya. Setelah itu dia menghapus chat antara Xenia dengan Nadif.
sekaligus menghapus jejak panggilan yang pernah keluar masuk dari nomor suaminya itu. Tapi dia tak menghapus chat Xenia dengan Kenzo. Dia sengaja membiarkannya agar jika polisi mencurigai seseorang, biar Kenzo saja yang jadi tersangkanya. Tisha juga menghapus nomor HP Nadif dari daftar kontak Xenia. Dia lalu membuka daftar galeri foto Xenia. Dia amati satu persatu dan untungnya dia bahkan membuka sosial media Xenia yang ada di HP itu, mulai dari Instagram, Thread, Facebook hingga TikTok. Dia cek apakah ada pertemanan antara Xenia dengan Nadif dan ternyata tidak ada. Hati Tisha masih berdenyut perih seusai membaca chat perselingkuhan suaminya. Apakah ini alasan kamu tak diminta maaf di telepon? Tapi kenapa harus Mas Nadif, Xenia? Rintih Tisha dalam hati. Haruskah aku membencimu? Sementara kini kamu sudah tiada. Kenapa kamu pergi dengan membawa fakta yang penuh misteri seperti ini? Apa yang harus aku katakan pada ayahmu, Xenia? Sekali lagi, Tisha menangis dengan nada yang bercampur antara marah dan sedih. Tisha kemudian menelepon polisi setelah dirinya lebih tenang. Sambil menunggu polisi datang, Tisha mencoba berdiri dan melihat isi kamar Xenia lebih dekat. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat sebuah kotak perhiasan yang sangat mirip sekali dengan miliknya di atas meja rias Xenia. Kotak perhiasan yang terbuat dari kayu jati itu berbentuk seperti peti harta karun dengan gaya vintage. Kotak itu juga dipoles dengan pernis berwarna coklat tua dan ada ukiran nama Xenia di pojok bawah sebelah kiri. Bentuk ukiran hurufnya juga sama seperti dengan kotak miliknya yang bertuliskan nama Tisha. Tisha tertegun sesaat. Kotak perhiasan miliknya yang sama persis dengan kotak itu adalah pemberian Nadif saat anniversary pernikahan mereka yang ke-3 tahun kemarin. Lalu, apakah kotak perhiasan milik Xenia ini juga pemberian Nadif? Belum hilang rasa terkejutnya, Tisha kembali tercengang saat dia melihat ke arah lemari Xenia yang terbuka. Dia mendekat dan 2 buah lengri yang tergantung di sana. Tisha berjalan mundur dengan limbung hingga dia terduduk di kasur Xenia. Dia berusaha mengatur napasnya yang terasa sesak. Dia edarkan pandangan ke seluruh kamar itu dengan lamat. Beberapa detik kemudian, dia langsung menyadari jika penataan kamar itu memiliki banyak kesamaan dengan kamarnya sendiri. Mulai dari model dan warna lemari, tempat tidur, nakas hingga aksesoris yang menempel di dinding kamar. Semuanya berkonsep minimalis dengan warna nuansa pastel yang mendominasi. Mirip sekali dengan kamar yang ada di rumahnya sendiri. Ada apa ini sebenarnya? Apakah semua ini hanya kebetulan semata? Ataukah ada hubungannya dengan perselingkuhan antara Nadif dengan Xenia yang terungkap lewat chat mesra tadi? Polisi datang 15 menit kemudian beserta ambulans dan tim Inafis. Tisha diinterogasi oleh 2 orang polisi, sedangkan tim Inafis tengah memeriksa jenazah Xenia. Tisha menyerahkan ponsel milik Xenia dan mengatakan jika dia tidak membukanya sama sekali karena dikunci dengan sidik jari. Dia menjelaskan jika dirinya mendatangi rumah Xenia karena cemas dengan keadaan Xenia yang meneleponnya dalam keadaan menangis. Polisi menetapkan dugaan sementara penyebab kematian Xenia adalah bunuh diri. Hal ini didasari oleh tidak ditemukan bekas kekerasan atau penganiayaan pada tubuh Xenia. Dia terbukti meninggal karena overdosis obat penenang. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dari komplek perumahan. Sepanjang hari ini memang tidak ada tanda-tanda kedatangan orang lain di rumah Xenia selain Tisha pada sore ini. Apakah saudara Xenia pernah mengeluh tentang masalah yang tengah dihadapinya pada Mbak Tisha? Tanya polisi. Sejauh ini tidak pernah, Pak. Saya juga kaget karena setahu saya hidupnya baik-baik saja. Dia juga tak pernah mengeluh tentang pekerjaannya, ujar Tisha. Di keluarganya juga gak ada masalah. Hubungan dengan ayahnya setahu saya juga baik-baik saja. Bahkan dia sempat video call dengan ayahnya saat jalan-jalan dengan saya minggu kemarin. Xenia anak tunggal dan ibunya sudah meninggal dunia sejak dia masih remaja. Tambahnya, polisi manggut-manggut sambil merekam di ponselnya. Rekan polisi satunya terlihat sedang membaca WA di HP Xenia. Dia lalu menghampiri Tisha. Mbak Tisha kenal dengan yang bernama Kenzo ini? Tanya polisi itu sambil menunjukkan chat antara Xenia dengan Kenzo. Kenal, Pak, tapi tidak terlalu akrab. Saya tadi sudah mengirim pesan untuk segera datang, tapi belum ada balasan. Saya telepon juga tidak diangkat. Sepertinya saat ini dia sedang ada di Jogja, sedang nyanyi, mengisi acara di sebuah acara pernikahan. Saya tahu dari postingannya di Instagram tadi pagi, terang Tisha. Bak gayung bersambut, tiba-tiba Kenzo menelpon Tisha dengan mode video call. Ini orangnya telepon saya, ujar Tisha sambil menunjukkan ponselnya pada kedua polisi di depannya. Angkat, Mbak. Halo Kenzo, sapa Tisha. Tisha, apa maksudmu Xenia sudah meninggal? Jangan bicara ngaco kamu.
Aku tadi masih nyanyi waktu kamu ngechat, ujar Kenzo dengan marah. Dia tampak sedang berjalan keluar dari aula tempat pernikahan. Maafkan aku Kenzo, aku gak ngaco. Aku menemukan Xenia sudah meninggal di rumahnya. Dia overdosis obat penenang. Ini aku masih di rumahnya bersama polisi, sahut Tisa sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arah 2 orang polisi di depannya. Kenzo seketika berhenti berjalan dan wajahnya pias. Dia lalu jatuh terduduk sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak mungkin. Kau pasti bohong Tisha. Kamu bohong karena kamu benci sama aku. Kamu gak ingin Xenia menikah denganku. Tolong jangan keterlaluan begini. Tisha, mana Xenia? Panggilkan Xenia Tisha. Teriak Kenzo panik sambil menangis. Tampak 2 orang teman Kenzo langsung menghampirinya dengan panik. Tisha bingung bagaimana harus meyakinkan Kenzo. Lalu salah satu polisi tadi meminta izin untuk mengambil alih ponsel Tisha. Selamat sore Pak Kenzo, saya Anton dari kepolisian. Memang benar yang disampaikan Mbak Tisha tadi. Saudara Xenia meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Saat ini jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit. Jika Bapak tidak keberatan, mohon kerjasamanya untuk bisa datang ke kantor kami begitu sampai di Jakarta. Karena ada beberapa hal yang harus kami tanyakan pada Bapak sebagai orang terdekat dari korban. Papar polisi yang bernama Anton itu. Tampak Kenzo hanya tertegun sambil mengumumkan nama Xenia. Tatapannya kosong dan bingung, lalu temannya mengambil alih ponselnya. Baik Pak, kami akan segera ke sana begitu sampai di Jakarta. Ini kami sudah mau perjalanan pulang. Terima kasih atas informasinya. Timpal teman Kenzo dan langsung menutup teleponnya. Mbak Tisha, kalau saya lihat dari percakapan antara Xenia dengan saudara Kenzo di WA ini, terlihat ada pertengkaran di antara mereka kemarin. Apa Mbak tahu masalah ini? Maksud saya, apa saudara Xenia pernah curhat tentang masalahnya dengan Kenzo? Tisha menelan ludahnya dengan gugup. Haruskah aku ceritakan tentang kekerasan yang dilakukan Kenzo pada Xenia? Bagaimana jika ternyata Xenia bunuh diri bukan karena masalah itu? Apakah nasib Kenzo dipertaruhkan di sini? Setahu saya Kenzo memang agak keras orangnya, cemburuan dan posesif. Pernah 1-2 kali Xenia mengeluh tentang sifat pacarnya itu, tapi Xenia tetap bersikukuh mau menikah dengannya tahun depan. Hubungan mereka juga gak pernah putus meski sering bertengkar, ungkap Tisha. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Tisha. Sementara ini, Mbak akan disibukkan secara administratif sebagai saksi utama. Mengenai pemulangan jenazah bisa didiskusikan dengan keluarga korban. Kami tunggu informasinya. Sementara ponsel korban kami bawa dulu sebagai barang bukti pemeriksaan dan akan kami kembalikan pada keluarga secepatnya setelah selesai, ujar Anton. Tisha mengangguk dan kedua polisi itu pun pergi. Tisha kemudian melihat ponselnya. Ada panggilan tak terjawab dari suaminya dan dari ayah Xenia yang memang diabaikan saat masih sibuk berbicara dengan polisi. Sebenarnya tadi Tisha sudah memberitahu ayah Xenia via video call setelah polisi datang. Ayah Xenia bahkan menjerit dan tergugum memanggil-manggil nama anaknya saat Tisha menunjukkan jenazah Xenia. Dia lalu segera menelepon balik ayah Xenia. Halo Pak Hardi, maaf tadi saya tidak angkat telepon karena masih bicara sama polisi, ucap Tisha begitu teleponnya dijawab. Iya gak apa-apa Tisha, apa jenazah Xenia sudah dibawa ke RS? Tanya ayah Xenia dengan suara bergetar. Sudah Pak, Xenia sudah dinyatakan bunuh diri oleh polisi. Nanti pihak kepolisian akan menghubungi Bapak. Dan untuk sementara ponsel Xenia masih dipegang mereka untuk keperluan pemeriksaan, ujar Tisha. Baiklah, Bapak sudah hubungi keponakan Bapak yang ada di Jakarta. Sebentar lagi mereka akan ke rumah sakit untuk mengurus pemulangan jenazah Xenia ke Lampung. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian kamu ke Xenia selama ini. Xenia sering cerita kalau kamu adalah sahabat terbaiknya. Bapak minta maaf jika mungkin ada salah dan hilap Xenia kepadamu. Terlepas dari apapun alasan dia nekat mengakhiri hidupnya, Bapak sudah ikhlas Tisha, ungkap Pak Hardi sambil tergugu. Mendengar itu Tisha tak kuasa menahan tangisnya. Setelah mereka mengakhiri telepon itu, ayah Xenia mengirimkan nomor telepon keponakannya via WA. Saat dia mau beranjak pulang, ganti Kenzo yang menelponnya. Tisha, di mana jenazah Xenia sekarang? Tolong biarkan aku melihatnya untuk yang terakhir kalinya, minta Kenzo sambil terisak. Sudah dibawa ke rumah sakit, nanti aku akan video call kamu kalau aku sudah di sana. Besok pagi rencananya akan langsung diterbangkan ke Lampung, terang Tisha. Tangisan Kenzo terdengar menyayat hati. Tolong videokan sebelum dia dimasukkan ke dalam peti mati ya Tisha, mintanya sekali lagi. Setelah itu Tisha bergegas pulang. Komplek perumahan tempat Tisha tinggal terlihat sunyi dan sepi, padahal waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Tisha membuka pintu pagar rumahnya yang tak terkunci. Terlihat mobil Nadif sudah terparkir rapi di halaman rumah. Tisha langsung memarkir motornya di samping mobil itu.
Saat membuka pintu rumah, dia langsung disambut suaminya dengan pertanyaan. Tis, kamu dari mana? Tadi waktu aku pulang, kamu udah gak ada di rumah. Aku telepon berkali-kali juga gak kamu jawab, tegur Nadif. Dari rumah Senia, jawab Tisha singkat. Kamu kenapa? Mata kamu kok seperti habis nangis. Apa ada masalah dengan Senia? Cecar Nadif. Sebentar ya mas, aku mau mandi dulu. Badanku udah lengket semua rasanya. Ujar Tisha sambil langsung menuju ke kamar mandi. Nadif memandang istrinya dengan heran. Selesai mandi, Tisha langsung menghampiri Nadif yang tengah menonton TV. Mas, Senia meninggal dunia, ujar Tisha. Nadif menoleh dan terlihat kaget. Apa? Senia meninggal? Yang benar, Tis? Tisha mengangguk. Kok bisa? Kapan? Meninggalnya karena apa? Cecar Nadif dengan wajah tegang. Tadi siang, overdosis obat penenang. Jawab Tisha. Overdosis? Apa dia bunuh diri? Kesimpulan sementara polisi begitu. Wajah Nadif seketika tampak pias. Dia menghela napas dalam. Tisha sempat melirik ke wajah suaminya itu. Tidak tampak kesedihan di sana, hanya ekspresi syok dan kebingungan yang Tisha tangkap. Terus sekarang di mana posisi jenazahnya? Sudah dibawa ke Lampung atau bagaimana? Tanya Nadif. Masih di kamar mayat RS, menunggu keluarganya menyelesaikan prosedur kargo jenazah. Siapa yang mengetahui awal kalau dia meninggal tadi? Aku, jawab Tisha. Nadif tampak kaget. Kok bisa? Kamu kebetulan lagi ke rumahnya atau bagaimana? Enggak mas, awalnya tadi siang itu dia telepon nangis-nangis sambil bilang udah gak sanggup buat hidup. Habis itu dia gak bisa dihubungi lagi. Aku jadi khawatir terus aku ke rumahnya dan di sana aku udah menemuin dia udah meninggal. Terang Tisha dengan menangis. Nadif tampak termenung seperti ada hal berat yang tengah dipikirkannya. Apa dia sempat mengatakan alasan dia udah gak sanggup hidup lagi? Tanya Nadif. Tisha menggeleng. Saat Nadif akan berucap lagi, ponsel Tisha berdering. Sebentar mas, ini sepupunya Senia yang telepon, ucap Tisha. Dia lalu berpindah tempat duduk dan menjawab telepon itu. Di sela-sela dia berbicara di telepon, Tisha sempat melirik ke arah suaminya. Lelaki itu tampak tegang sambil membuka HP-nya. Dia seperti terpaku pada sesuatu di ponselnya. Mas, bisa antar aku ke rumah sakit? Aku ingin melihat jenazahnya lagi sebelum besok diterbangkan ke Lampung, ucap Tisha. Sekarang? Iya, barusan sepupu Senia memberitahuku kalau urusan kargo jenazah sudah beres dan sudah mendapat jadwal penerbangan besok pagi sekitar jam 8. Dia sekarang menungguku di rumah sakit. Karena malam ini jenazahnya akan disucikan dan dibalsam lebih dulu, jawab Tisha. Keduanya lalu bergegas ke rumah sakit dengan mengendarai mobil. Tisha sesekali melirik ke arah suaminya. Dia cukup heran melihat ekspresi suaminya. Mas Nadif tidak terlihat sedih atau terpukul. Apakah dia sengaja menyembunyikan kesedihannya? Tanya Tisha dalam hati. Padahal menurutnya hubungan gelap antara Nadif dan Sania terbilang cukup intens dan sepertinya sudah berlangsung cukup lama. Dalam chat WA, mereka bahkan memanggil satu sama lain dengan sebutan mama papa. Tisha sangat terpukul saat membaca itu. Dia dan Nadif saja tak pernah saling memanggil seperti itu karena mereka belum dikaruniai anak. Hanya panggilan sayang saja yang sesekali dilontarkan. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung ke kamar mayat. Di sana, Tisha bertemu dengan 2 orang sanak keluarga Senia. Mereka berbincang sebentar lalu Tisha meminta izin untuk melihat jenazah Senia. Setelah mendapat izin dari petugas kamar mayat, Tisha dan Nadif dipersilakan masuk. Kebetulan jenazah Senia baru mau dipersiapkan untuk disucikan. Tangis Tisha seketika pecah saat kain penutup mayat dibuka. Wajah Senia sudah memucat dengan ekspresi sedih. Tisha bisa membayangkan bagaimana kesakitan Senia saat meregang nyawa. Nadif tampak syok juga, tapi dia tidak menitikkan air mata sama sekali. Ekspresi wajahnya juga datar saja dan lebih banyak diam saat menatap wajah Senia. Ada rasa heran, marah dan benci yang bercampur di hati Tisha saat melihat ekspresi suaminya itu. Beginikah ekspresimu ketika melihat wanita selingkuhanmu meninggal dunia, mas? Apa kamu tidak merasa terpukul atau sedih sama sekali? Kamu anggap apa sih nih selama ini, mas? Pak, saya mau izin untuk melakukan video call dengan pacar korban sebentar, boleh? Dia ingin melihat korban untuk yang terakhir kalinya sebelum dimasukkan peti. Ujar Tisha pada petugas kamar mayat setelah dirinya lebih tenang. Tugas itu memperbolehkan. Tisha lalu menelepon Kenzo. Dia menunjukkan wajah Senia yang telah memucat itu. Kenzo menangis histeris sambil memanggil-manggil nama kekasihnya itu. Tampak beberapa teman Kenzo berusaha menenangkannya di dalam mobil. Dan panggilan itu terpaksa Tisha akhiri lebih cepat karena Kenzo tiba-tiba pingsan. Keluarga boleh ikut memandikan jika memang berkenan, Bu, ucap petugas kamar mayat.
Baik, saya akan ikut memandikannya. Saya sahabatnya. Coba saya ajak juga sepupunya yang di luar tadi. Tisha bergegas keluar untuk memberitahu salah satu sepupu Xenia yang perempuan tadi. Saat dia keluar, Nadif masih tertegun menatap jenazah Xenia. Tak lama kemudian, Tisha masuk kembali bersama Dini sepupu Xenia. Mas, kamu gak keluar? Tegur Tisha saat melihat Nadif yang masih mematung di depan jenazah Xenia. Nadif kaget lalu bergegas keluar sambil mengusap wajahnya kasar. Tisha dan Dini akhirnya ikut memandikan jenazah Xenia bersama 2 orang petugas perempuan. Sementara Nadif menunggu di luar bersama Sam kerabat Xenia satunya. Selesai memandikan Xenia, Tisha celingukan mencari Nadif. Suami saya tadi kemana ya mas? Tanya Tisha pada Sam yang menunggu di luar. Oh, masnya tadi jalan ke arah sana mbak, katanya mau merokok dulu. Sam menunjuk ke arah taman rumah sakit. Tisha lalu berjalan ke sana. Tak lama kemudian, dia melihat siluet punggung suaminya itu tengah duduk sambil menelepon seseorang di dekat kolam ikan. Tisha mendekat dan berencana mengajaknya pulang. Tapi langkahnya langsung terhenti saat mendengar pembicaraan Nadif dengan orang yang diteleponnya. Aku juga gak mengira kalau Xenia sampai bunuh diri. Aku mengancamnya itu hanya untuk mencegahnya pergi ke Jerman. Aku benar-benar gak mau kehilangan dia. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku kehilangan dia untuk selamanya. Dan yang paling berat adalah aku harus menahan kesedihanku di depan Tisha. Berat sekali Don. Pengen rasanya aku teriak dan menangis tapi gak bisa. Ucap Nadif dengan terisak. Tisha terpaku, perasaannya seketika hancur mendengar kalimat suaminya itu. Dia lalu berjalan mundur pelan-pelan dan segera berlari menjauh dari Nadif sambil berurai air mata. Nadif celingukan mencari Tisha di depan kamar mayat. Dia kemudian menghampiri sepupu Xenia yang masih duduk tak jauh dari situ. Mbak, udah selesai memandikannya? Tanya Nadif. Dini menoleh. Loh, sudah selesai dari tadi mas, hampir setengah jam yang lalu. Jawab Dini. Lah, istri saya kemana? Nadif celingukan lagi mencari Tisha. Gak tahu tuh mas, coba ditelepon, saran Dini. Nadif lalu menelepon Tisha setelah 3 kali dering teleponnya diangkat. Kamu di mana Tis? Aku nyari kamu di depan kamar mayat kok gak ada. Terdengar Tisha terdehem pelan. Aku lagi di toilet mas, habis ini aku ke situ. Jawabnya singkat. Suara Tisha terdengar parau karena kebanyakan menangis. Tisha terduduk lesu di dalam toilet. Dia mencoba mengendalikan gemuruh di dadanya karena menahan amarah. Dia tarik nafas berkali-kali agar dadanya lebih lega. Tak apa yang sebenarnya dia tangisi tadi. Rasa kehilangan sahabat terbaik ataukah menangisi hatinya yang telah hancur karena perselingkuhan suaminya. Mungkin jika itu bukan Xenia, hatinya gak akan sesakit ini. Bagaimana bisa selama ini mereka berdua bisa menutupi kebusukan ini dengan sempurna di depan dia? Lalu bagaimana dengan Kenzo? Apakah dia juga tak menyadari perselingkuhan yang dilakukan oleh Xenia? Padahal Kenzo itu terkenal posesif dan cemburuan. Harusnya dia lebih mengetahui lebih banyak tentang kegiatan Xenia dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Apa Kenzo gak pernah membuka HP Xenia? Selama ini Tisha berpikir orang posesif semacam Kenzo biasanya suka maksa untuk membuka HP kekasihnya. Ataukah memang Xenia yang benar-benar pandai mengelabui semua orang? Sementara dirinya sendiri juga tak pernah ingin tahu isi dari HP Nadif suaminya. Selama ini mereka saling percaya dan tak pernah mengganggu privasi masing-masing. Sebelum beranjak dari toilet, Tisha berpikir keras. Haruskah dia mengungkapkan tentang temuannya itu pada suaminya atau sementara dia simpan dulu sampai menemukan waktu tepat? Lalu bagaimana kelanjutan hubungan mereka jika nanti masalah ini jadi diungkap? Haruskah dia memaafkan suaminya karena si pelakor sudah meninggal? Kepala Tisha tiba-tiba pening dan perutnya mual saat membayangkan dia harus tetap berpura-pura tidak tahu tentang fakta perselingkuhan itu. Dia kembali menarik nafas panjang lalu bergegas keluar dari toilet. Kamu sakit perut? Kok lama banget di toiletnya? Tegur Nadif saat Tisha sudah datang. Iya mas, tadi GERD-ku kambuh, jadi aku muntah-muntah, mungkin karena perasaan duka ini. Ujar Tisha lirih. Iya aku paham, ikhlaskan saja kepergian Xenia, dia pasti gak ingin kamu berduka terlalu lama. Bal Nadif. Ingin sekali rasanya Tisha muntahin muka suaminya saat itu juga. Tapi dia coba tahan emosinya dengan tersenyum kecil. Mbak Dini, saya minta tolong nanti videokan saat pemakaman Xenia. Saya ingin tahu meski dari jauh. Pinta Tisha pada Dini, Dini pun mengiyakan. Setelah itu Tisha dan Nadif pulang. Dalam mobil mereka berdua sempat terdiam agak lama karena sama-sama larut dalam pikirannya masing-masing. Langit tiba-tiba mendung dan hujan seketika turun seolah ingin mendinginkan hati Tisha yang tengah membara. Oh ya Tis, saat kamu menemukan Xenia, apa kamu tidak menemukan HP-nya? Tanya Nadif saat mobil berhenti di lampu merah. Tisha menoleh.
Kenapa memangnya mas? Tanyanya. Ya nggak apa-apa, nanya saja. Kali aja bisa dilihat di HP-nya mungkin ada petunjuk. Kenapa dia sampai bunuh diri? Jawab Nadif dengan tenang. Bisa menyeringai kecil, dia tahu suaminya pasti panik jika tahu kalau dia sudah buka HP Xenia. Aku menemukan HP-nya tapi di password, jadi aku nggak buka. Langsung aku kasih ke polisi. Itu Tisha. Dikasih ke polisi? Buat apa, Tis? Bukannya sudah dinyatakan bunuh diri? Nada Nadif terdengar seperti protes. Ya nggak tahu mas, katanya mau dipelajari dulu. Kali aja ada petunjuk di situ apa penyebab dia bunuh diri. Imbal Tisha sekenanya. Oh gitu, ucap Nadif pelan. Wajahnya nggak bisa menyembunyikan kecemasan yang dirasakan. Kenapa mas? Kamu pasti takut chat kamu dibaca oleh polisi kan? Kamu pasti sekarang panik dan bingung. Gumam Tisha dalam hati. Xenia gak pernah cerita apapun masalahnya padamu, Tis. Tentang Kenzo mungkin? Kali aja dia tertekan oleh ulah pacarnya yang posesif itu. Tanya Nadif. Kenapa mas? Kamu curiga kalau Xenia depresi karena perlakuan Kenzo? Cing Tisha. Ya kali aja, kan katamu si Kenzo itu orangnya kasar dan pencemburu. Jawab Nadif. Setauku meski dia kasar, dia gak pernah ngancam ingin membunuh Xenia. Kenzo pernah cerita ke aku kalau sebenarnya dia kasar itu karena trauma masa kecilnya. Ibunya dulu direbut orang dari bapaknya, bahkan sampai tega ninggalin dia sejak kecil. Jadi dia posesif pada wanita yang dia sayangi. Dan kata Xenia, Kenzo hanya akan marah jika Xenia meladeni lelaki lain yang menggodanya. Paparku. Lah, memangnya Xenia sendiri apa memang gampang meladeni lelaki lain? Jar Nadif. Masa dimulai terpancing, betin Tisha. Jujur ya, meski dia itu sahabat dekatku, tapi aku kurang suka dengan sifat genitnya. Xenia memang cantik dan banyak duit. Makanya banyak lelaki yang ingin dekat sama dia. Apalagi dia kan termasuk selebgram yang pengikutnya banyak di medsos. Dia suka di DM para lelaki yang menggangguinya dan dia suka meladeni mereka. Masa sih Tis? Gak mungkin dia kan orangnya tampaknya kalem dan pemalu. Bukan wanita gampangan gitu. Tangkal Nadif. Lagi-lagi Tisha menyeringai kecil. Untuk masalah yang satu itu Tisha tidak berbohong atau mengada-ngada. Xenia memang suka memanfaatkan kecantikan dan ketenarannya untuk menggait para lelaki yang kaya. Tisha bisa bicara begitu karena beberapa kali diajak Xenia untuk ketemuan sama kenalan barunya di mall. Dan dia memang tak pernah menjual tubuhnya untuk melakukan kesenangan itu. Tapi cara dia meladeni para lelaki penggodanya itu kadang membuat Tisha risih. Meski dia sudah berkali-kali mencoba mengingatkan, tapi Xenia suka bandel. Anehnya, Xenia memang pandai menyembunyikan kebiasaannya itu dari Kenzo. Hanya pernah ketahuan sekali dan Kenzo langsung memaafkan. Karena sepertinya lelaki itu sudah bucin habis sama Xenia. Wajah Nadif terlihat muram seusai Tisha membongkar sisi gelap Xenia. Mungkin dia selama ini juga tertipu dengan kepolosan Xenia. Kamu gak ingin menghadiri pemakamnya di Lampung, Tis? Tanya Nadif secara menghela napas kasar. Sebenarnya ya ingin lihat mas, tapi kan jauh dan ongkosnya pasti mahal. Apalagi kalau cari tiket dadakan gini belum tentu dapat. Jawab Tisha. Ya gak apa-apa kalau demi menghormati sahabat terbaikmu. Aku bisa temani kamu ke sana. Kebetulan aku baru dapat bonus tambahan kemarin. Saud Nadif. Sebenarnya kamu sendiri kan yang ingin ke sana mas. Pakai alasan bersimpati padaku. Dasar pembohong besar. Umpat Tisha dalam hati. Gak usah mas, bonusnya kita tabung aja. Kita kirim doa saja untuk dia. Jawab Tisha ketus. Kamu pasti capek ya Tis, karena masalah ini. Sabar ya sayang. Gimana kalau bonusnya kita pakai honeymoon kedua saja? Untuk menghilangkan kepenatan kita juga. Bujuk Nadif sambil meremas dan mencium tangan Tisha lembut. Ingin sekali Tisha menepis tangan itu. Karena kini dia jijik diperlakukan seperti itu. Bisa saja dulu Mas Nadif sering berbuat seperti ini juga pada Xenia, pikir Tisha. Tisha melepas genggaman Nadif perlahan. Sebaiknya dulu mas, keperluan kita masih banyak. Lebih baik bonusmu untuk renovasi rumah saja. Aku juga lagi belum ingin bepergian. Tolak Tisha dengan alasan yang dibuat-buat. Ekspresi wajah Nadif langsung datar. Dia lalu terdiam dan hanya fokus menyetir. Dia berpikir jika istrinya saat ini sedang sensitif karena kematian sahabatnya. Sesampainya di rumah, Tisha cepat-cepat mandi. Dia mengguyur kepalanya dengan air hangat di bawah shower cukup lama sambil memijat pundaknya sendiri pelan-pelan. Hangatnya air shower memberikan sensasi rileks pada badannya yang terasa letih dan juga membuat kepalanya terasa lebih ringan. Setelah hampir setengah jam Tisha tak jua selesai, Nadif mengetok pintu kamar mandi. Mir, kamu masih lama kah? Aku juga pengen mandi nih. Bukain dong, kita mandi bareng yuk. Ujuk Nadif dari luar pintu ketika Tisha mematikan keran shower. Aku sudah selesai mas, tinggal sikat gigi aja, tunggu sebentar. Tahu Tisha malas.
Biasanya mereka suka melakukan ritual mandi bersama sepulang dari kerja, tapi kali ini Tisha merasa tak berminat sama sekali. 5 menit kemudian Tisha keluar dari kamar mandi. Kau tahu kamu bakal lama gitu, harusnya kita tadi mandi bersama, Tis. Aku bisa pijit pundakmu yang letih. Bisik mesra Nadif. Tisha hanya tersenyum kecil, menahan rasa jijik di hatinya. Sekilas tiba-tiba terlintas bayangan jika Nadif pernah mandi bersama Xenia di rumahnya yang sepi itu. Bulu kuduk Tisha seketika meremang. Dia lalu menggelengkan kepalanya agar bayangan itu menghilang. Esokan paginya, Dini sepupu Xenia menelpon dengan mode video call untuk menanyakan proses pemakaman Xenia. Nadif yang saat itu sudah bersiap untuk berangkat kerja langsung ikut duduk untuk melihatnya. Halo Mbak Tisha, ini pemakaman Xenia sudah mau dimulai. Jenazah sudah mau dikeluarkan dari peti mati. Saya dekatkan HP-ku ya Mbak. Ucap Dini lirih sambil terus menyorot ke arah peti mati yang sudah mau dibuka oleh keluarga Xenia. Tampak di dekat peti itu, ayah Xenia terduduk lemas di sebuah kursi lipat yang sudah disediakan. Tubuhnya membungkuk dan bergetar karena menahan tangis. Sementara di sekitar makam, tampak banyak sekali orang yang ikut menyaksikan pemakaman itu. Iya Dini, tolong disorot sampai jenazah Xenia ditimbun tanah ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Timpal Tisha dengan sedih. Kamera ponsel Dini terus menyorot saat jenazah Xenia diturunkan ke liang lahat. Lalu diazani oleh paman Xenia hingga akhirnya ditimbun tanah. Meski hanya mengikuti prosesi pemakaman via HP, Tisha tetap tak kuasa menahan tangisnya. Semarah dan sekecewa apapun dia pada Xenia, gadis itu adalah sahabat terdekatnya. Banyak kenangan manis yang telah ditorehkan Xenia. Meski di akhir hayatnya, dia malah menorehkan luka di hati Tasya. Sambil sesenggukan, Tisha melirik ke arah Nadif yang duduk di sebelahnya. Wajah Nadif tampak sedih dan matanya mengembun. Tapi lelaki itu berhasil menahan air matanya agar tidak sampai jatuh. Nafasnya terdengar berat di telinga Tisha. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan Tisha mengucapkan terima kasih pada Dini sebelum video call diakhiri. Tisha meneguk air putih segelas untuk menenangkan hatinya. Nadif juga menarik napas panjang berkali-kali untuk menetralkan kembali perasaannya. Yang sabar ya sayang, jangan lupa kirim Al-Fatihah tiap habis sholat untuknya. Ujar Nadif seolah ingin menguatkan istrinya, padahal hatinya sendiri tengah merasa hancur. Keesokan harinya, Tisha bersiap berangkat ke tokonya lebih awal karena dia harus mampir ke kantor polisi lebih dulu. Dia mendapat pesan jika diminta untuk mengambil ponsel milik Xenia mewakili keluarganya. Tumben kamu berangkat ke toko pagi sekali, tanya Nadif saat melihat Tisha telah bersiap sebelum jam 8 pagi. Biasanya Tisha berangkat ke kantornya sekitar jam 9 pagi. Mau ke kantor polisi dulu mas, mau ambil ponsel Xenia. Jawab Tisha. Ponsel Xenia dikembalikan ke kamu sama polisi, bukan ke keluarganya, tanya Nadif dengan serius. Harusnya ke keluarganya, tapi pihak kepolisian sudah mendapat izin dari ayah Xenia untuk menyerahkannya ke aku. Terus rencananya ponsel itu buat apa? Aku belum tahu. Nanti aku diskusikan sama ayahnya Xenia. Aku ingin melihat isinya dulu. Kali aja menemukan petunjuk yang menjadi alasan Xenia bunuh diri. Terang Tisha sambil melirik ke arah Nadif. Wajah Nadif terlihat tegang.